Semangat pagi Stikomers, kembali lagi di mata kuliah konsep dan aplikasi sistem informasi, pertemuan 5 dan 6 dengan materi konsep dasar sistem informasi. Sebelum kita masuk ke materi, kita pahami dulu konsep sistem menurut Gordon B. Davis di tahun 1984. Menurut Gordon, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Menurut Raymond McLeod di tahun 2001, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Berikut adalah gambar diagram sistem, di mana pada diagram ini kita bisa lihat alur dari sebuah sistem, di mana pada intinya komponen sistem adalah input atau masukan yang diproses dan dapat dikeluarkan melalui alat output atau keluaran. Proses ini disebut mekanisme pengendalian yang di dalamnya terdapat aspek-aspek seperti pelanggan, pesaing, pemilik, pemerintah, atau vendor. Dalam hal ini, mereka disebut lingkungan. Komponen sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, di mana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Batasan sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Lingkungan luar. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Contoh lingkungan luar sistem ada vendor, pelanggan, pemilik, pemerintah, bank, dan pesaing. Penghubung. Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini, memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem yang lainnya. Masukan. Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud atau tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Contoh, masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi. Misalnya, permintaan jasa dari pelanggan. Pada sistem informasi, masukan dapat berupa data transaksi dan data non-transaksi. Misalnya, surat pemberitahuan. Proses. Bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran. Pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan seperti meringkas data, melakukan perhitungan, mengurutkan data, dan lain-lain. Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Tujuan sistem. Suatu sistem yang dibuat tentunya memiliki maksud tertentu. Sistem dibuat untuk mencapai suatu tujuan atau goal, dan sasaran atau objektif. Tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran yang biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sempit. 3 tujuan utama yang berhubungan dengan sistem informasi. Yang pertama, untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Yang kedua, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan yang ketiga, untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Tujuan sistem. Secara lebih spesifik, tujuan sistem informasi bergantung pada kegiatan yang ditangani. Misalkan, bank, supermarket, dan toko buku. Ketiga studi kasus ini memiliki tujuan spesifik sistem yang berbeda-beda. Sekian materi pertemuan 5 dan 6. Kita akan kembali lagi minggu depan di pertemuan ke-7. Sekian dan terima kasih.